Siang ini saya akan menyampaikan rilis tentang pengungkapan penggunaan narkotika jenis sabu-sabu. Dari tadi malam semua teman-teman nelpon saya, telepon Kapolres, sampai lupa jamnya pun masih nelpon, jam 2 malam pun masih nelpon saya, jam 3 malam aja masih ada yang nelpon. Penyalahgunaan narkotika, TKP-nya yaitu hari Rabu kemarin, tanggal 7, sekitar pukul 15.00 di daerah Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 3 orang kita tetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, inisialnya 43 tahun. Dia adalah pekerjaannya setiap hari. Juga ia membantu di kediaman 2 tersangka lainnya. Yang kedua adalah inisial RA. Ini perempuan, umurnya 31 tahun, ibu rumah tangga. Yang ketiga inisialnya AAB, umur 42 tahun, laki-laki, karyawan swasta. RA dan AAB ini adalah suami istri. RA adalah seorang public figure. Ya, saya perjelas lagi bahwa saudari RA ini adalah seorang public figure. Itu ini, jadi gini, kita kan gugatannya kan PMH ya, perdata gitu. Di situ kan pasti kan bicara ada yang dirugikan. Dan salah satu isi dari gugatan perdata itu kan pasti kita bicara material dan imaterial gitu. Nah, itu sebenarnya itu materialnya itu kalau nggak salah itu 7,5 miliar. Materialnya ya. Imaterialnya itu 10 miliar. Tapi kembali lagi, semuanya ini kan perlu pembuktian. Tidak bisa dengan serta-merta itu dikabulkan, enggak. Dan justru malah mayoritas itu rata-rata imaterial itu tidak dikabulkan. Material pun juga kebanyakan juga seperti itu. Karena itu harus ada pembuktian lagi gitu. Jadi bukan yang tujuan kita tuh sebenarnya juga bukan di situ. Tujuan kita tuh di pengakuan anak dan tanggung jawab di situ. Cuman memang karena ini gugatannya perdata PMA, ya itu kita harus kita ikuti gitu loh. Harus kita ikuti bahwa ada material dan imaterialnya gitu. Tapi tujuan kita bukan di situ. Toh lagi pula permasalahan material dan imaterial itu tidak gampang dikabulkan. Itu sulit dikabulkan. Itu tadi kalau misalnya yang kita bicara material ya, yang material yang 7,5 itu kalau kita bagi selama 21 tahun itu kira-kira per bulan itu untuk biaya hidup anak tuh sekitar 30 juta. Itu kan mencakup semua ya, masuk masalah sekolah, masalah biaya sehari-harinya dia, ya pokoknya udah mencakup semua di situ. Tapi kan itu juga kan nggak gampang kita minta kayak gitu, belum tentu juga itu dikabulkan, belum tentu itu. Gitu. Kalau imaterial itu memang tidak ada nilainya, malah kalau kita bilang angka 10 miliar itu ya memang besar, itu memang angka yang besar, tapi itu juga tidak tentu dikabulkan, kecil, malah mungkin kemungkinan tidak dikabulkan. Kalau orang bilang mau nyari uang atau bilang ada yang mau meres, ya itu tanggapan orang begitu ya silakan aja. Tapi kalau orang yang bicara itu dia mengerti konsep gugatan perdata, belum tentu dia bicara seperti itu.
Mungkin orang yang bicara seperti itu ya mungkin dia tidak memahami tentang gugatan ini, ya mungkin ya bicara seperti itu ya wajar-wajar aja. Saya sih nggak ada masalah, klien saya pun juga nggak ada masalah kok. Pengakuan? Iya, karena kalau kita bicara imaterial dan imaterial itu kan bagian bawah. Kenapa bagian atasnya tidak pernah disebutkan? Selalu membahas yang istilahnya yang bagian bawah. Yang poin utamanya kenapa nggak pernah dibahas? Kenapa selalu membahas yang poin yang istilahnya di kita itu bukan poin utama? Tapi nggak masalah, itu kan semua orang bebas mengomentari kayak gini kan bebas. Kalau itu masuknya di sita jaminan, nah itu tadi saya bilang kembali lagi, yang namanya kita gugatan perdata, perbuatan melawan hukum itu kan pasti kan kita bicara material, imaterial, sita jaminan, pasti kita bicara itu salah satu yang dibicarakan juga gitu. Umumnya seperti itu, tapi kembali lagi seperti saya bilang, semua itu kan perlu pembuktian. Jadi walaupun saya menulis di gugatan itu sekian atau apa, itu nggak serta-merta bisa dikabulkan, enggak, itu kecil kemungkinan dikabulkan semua. Cuman kan kita kan harus melengkapi itu semua. Ya itu tadi saya bilang tadi, gugatan kita PMH pasti kita bicara sita jaminan. Memang ada yang bicara sita jaminan, ada yang tidak. Tapi kita bicara yang umumnya pasti ada itu. Nah kita juga melakukan hal yang sama. Tapi itu juga permasalahan kayak rumah atau mobil, itu nanti pembuktian dulu. Benar nggak ini rumahnya Reski? Benar nggak ini mobilnya si Reski? Kan itu pembuktian. Gitu. Jadi semua itu perlu pembuktian. Kalau misalnya memang terbukti, itu pun kembali lagi kepada majelisnya, majelis hakimnya. Menyetujui atau tidak. Dan rata-rata biasanya tidak, kan gitu. Cuman kita kan, gugatan kita ini kan harus lengkap. Saya harus merasa gugatan saya harus sempurna, itu harus saya lengkapin semua gitu. Tapi semuanya kembali lagi perlu pembuktian. Masalah pengakuan anak pun kita perlu pembuktian, nggak bisa kita bilang pengakuan tapi tidak ada pembuktian. Harus ada pembuktian, semua itu harus ada pembuktian kalau udah bicara di pengadilan. Ya itu tadi saya bilang, rumah, mobil itu kan sita jaminan itu kan. Tapi kan kembali lagi saya bilang, permasalahan sita jaminan ini sulit dikabulkan kan gitu. Sulit, beda gitu. Permasalahan ini kita bicaranya anak. Cuman karena konsep perkara saya ini adalah gugatannya PMH, ya pasti otomatis umumnya kita berbicara yaitu tadi material, imaterial, sita jaminan. Ya kita pasti bicara itu. Tapi fokus kita bukan di situ, fokus kita di pengakuan anak gitu. Jadi sita jaminan itu maksudnya begini, kalau misalnya nanti terbukti, terus dia juga tidak mau kita meminta jaminan lah, minta jaminan dari pihak si Reski bahwa untuk itikat baiknya dia itu, ya kita minta jaminan untuk menjalankan semuanya ini ya, gitu. Tapi kan itu lagi kembali lagi, sita jaminan itu tidak gampang dikabulkan, tidak gampang gitu. Itu semua perlu pembuktian. Kalau misalnya nanti terbukti, oh ini bukan rumah Reski, ya nggak bisa. Oh ini bukan mobil Reski, ya nggak bisa juga. Begitu juga dengan imaterial, misalnya kayak tadi saya bilang per bulannya ada sekitar kurang lebih 30 juta per bulannya. Oh Reski nggak bisa, ya itu juga nggak bisa. Itu akan kembali lagi gitu loh, kembali lagi ke majelis hakim, ya belum tentu, semua itu belum tentu. Bukan sebagainya, itu hanya hanya untuk melengkapi gugatan kita. Tapi yang kita utamakan adalah pengakuan. Begitu ada misalnya nih kita bicara terbaiknya nih misalnya. Begitu ada pengakuan dari pihak sana juga mengakui sudah oke. Tapi yang lain-lain dia tidak ada masalah juga. Kan intinya kan pengakuan supaya anak ini jelas siapa orang tuanya. Kan di situ fokus. Dari awal juga kita di situ bicaranya. Cuman karena sudah masuk ke pengadilan dan kita konsepnya gugatan PMH, ya itu saya harus lengkapi semua itu. Kan nggak mungkin nggak saya lengkapi, saya harus lengkapi itu semua kan gitu. Umumnya kan begitu, ya saya mengikuti yang umumnya aja. Kalau menurut saya status saya sih cuma urusan negara doang yang belum kelar. Kalau secara administrasi dengan dia pergi angkat kaki di rumah saya, dengan dia bilang saya tidak mau ada urusan sama kamu lagi, saya pikir itu kata orang sih jatuh talak ya. Menurut Islam kayak gitu. Ya saya sih akhirnya saya bisa lama-lama bilang oh ya saya mesti menerima semuanya. Korban diiming-imingi uang 100 juta seperti giveaway, hadiah, dan sejenisnya. Tapi si korban diminta untuk memberikan sejumlah uang sebagai
administrasi atau apapun untuk mencairkan uang tersebut. Nah, biasanya si penipu ini selalu identik dengan mengarahkan agar si korban tidak memberitahukan pada siapa, keluarga, anak, dan siapapun, tidak boleh memberi informasi terkait apa yang sedang dibicarakan antara kedua. Saya berharap kepada artis-artis yang seringkali mengupload foto, video, untuk selalu berhati-hati agar tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena sekarang ini, apalagi sedang masa pandemi ini, banyak orang yang membutuhkan terkait finansial dan mudah tergiur untuk memberikan sesuatu, meskipun pada dasarnya bahwa pemberian itu hanya sekedar tipu daya. Sekarang ini mana, tapi dari dulu sudah sering terjadi. Dan kenapa polisi masih belum banyak bertindak? Karena tidak adanya laporan juga dari masyarakat. Masyarakat cenderung enggan buat melaporkan hal-hal seperti ini. Hanya mungkin beberapa orang yang coba melaporkan terkait penipuan ini. Padahal kalau dilaporkan bisa dijerat dengan Undang-Undang Penipuan 378 ataupun Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1. Karena ini dilakukan melalui media elektronik, media sosial, dan hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara ataupun denda 1 miliar rupiah. Saya selalu ingatkan, jangan percaya angin sorga. Angin sorga, apalagi di zaman kondisi yang kita sama-sama sekarang berhadapan, yang memang tidak menguntungkan bagi kita semua, baik secara ekonomi, ya, sosial, dan berbagai hal lah. Tapi intinya pertama harus diingat, ya, jangan percaya pada seseorang yang kita tidak kenal, apalagi kita belum pernah ketemu muka, ya, kita nggak kenal, lantas percaya gitu. Itu jangan. Mustahil ada orang tiba-tiba memberikan sesuatu, menawarkan sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, ini akal sehat kita nih harus mulai dikedepankan. Jangan sampai kita percaya dengan orang yang sebelumnya kita tidak kenal menawarkan sesuatu yang kita, wah ini kok luar biasa gitu. Tidak ada hal seperti itu. Ya begini, ya, saya juga mengimbau teman-teman artis, sosialita, ya, selebritis, ya. Kalau memang ada niat baik, ya, untuk membantu sesama, ya, tolong nggak usah diekspos lah. Kayak gini, ya, lakukan saja. Ya, karena kalau diekspos semua orang kan tahu, ada videonya, bisa diakses publik, yang muncul di media sosial. Itu juga jadi alat dan amunisi bagi kelompok-kelompok penipu ini untuk melakukan penipuan mengatasnamakan yang bersangkutan, ya, artis, sosialita, selebritis yang muncul di media sosial. Karena sekarang apapun yang muncul di media sosial itu bisa direkayasa, ya, dibuat sedemikian rupa, dan bisa juga sehingga bisa meyakinkan calon-calon korban penipuan ini, ya. Itu satu, ya, artinya kalau ketangkep nggak ada ampun tuh hukumannya, ya, penjaranya juga cukup lumayan. Nah, ini juga harus diwaspadai oleh mereka yang punya niat baik. Hal lain juga, bagaimana sekarang masyarakat bisa meningkatkan kewaspadaannya. Di setiap calon pengantin itu kan pasti ada dipingin dalam tempo beberapa waktu, mereka nggak boleh ketemu, nggak boleh komunikasi gitu, biar benar-benar rasa itu ada. Seperti waktu lamaran kemarin mereka 3 hari kan, 3 hari nggak boleh komunikasi, mereka tidak komunikasi. Jadi yang waktu pas ketemu, pasti ada rasa kangen gitu, pasti ada. Intinya yang nggak boleh ketemu gitu, yang nggak boleh ketemu, nggak boleh komunikasi, biar ada saling rindu. Ya, biar dalam lingkungan keluarganya, Lesti dalam lingkungan keluarganya mungkin saat mereka dipingin gitu, kita masing-masing keluarga tetap memberi arahan, memberi nasihat,
bagaimana berumah tangga yang baik, bagaimana nanti menghadapi kalau kita dari keluarga Bilar, bagaimana nanti ini kamu kan bakal menjadi imam dalam keluarga, jadi kita kasih pandangan kewajiban-kewajiban seorang suami, bagaimana nanti juga menjadi seorang ayah. Masalah dipinggitnya itu kita belum tahu pastinya berapa lama, tapi yang jelas dipinggit lah gitu, pasti dipinggit berapa lama, mungkin seminggu, mungkin berapa hari gitu, yang jelas mereka dipinggit. Kalau bisa nggak usah dulu video call, kalau bisa gitu kan. Kalau bisa mereka tuh tidak saling komunikasi dulu, biar benar-benar saat ketemu surprise. Ya kalau kita mah ya ngikutin dia aja sih kayaknya, tanggapan kita mah yang ngikutin dia aja, nggak bagus gitu maksudnya. Alhamdulillah kalau memang kita disesuaikan dengan tanggal yang dia inginkan gitu, yang dia rencanakan, ya alhamdulillah gitu, support aja gitu. Ya mungkin kalau udah direncanain ya taruh aja udah 90% siap ya, karena kondisinya seperti ini ya apa boleh buat ya kan, diundur. Itu bukan keinginan kita, karena keadaan aja. Diundur sampai kapan, Bang? Nah itu dia, kalau diundur ya sampai ada pemberitahuan lagi, mungkin kondisinya stabil lagi, itu sih kayaknya sih patokannya. Sementara rencana ya itu aja, kan rencananya baru itu aja. Saya nggak tahu rencananya, tempatnya nggak tahu beneran. Belum ada seragam. Maksudnya belum ada sampai ini belum ada, belum dikasih gitu. Ya kan mungkin karena ada pengunduran, jadi biasanya sih kita nggak rencananya nggak sampai dari jauh-jauh, enggak, begitu mau acara ya udah dikasih nih, ya, siap, itu aja sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.